Ini perjalanan kita untuk naik tangga kurang lebih ada 4 lantai dan kita lokasinya adalah di lantai keempat. Ini perjalanan kita mau masuk ke ruangan vaksin. Nah, itu ada tulisan registrasi vaksinnya. Setiap ruangan ini memiliki fasilitas dan juga ketentuan tersendiri. Seperti dalam pintu masuk ini adalah memang ditentukan untuk vaksinasi COVID-19. Saat memasuki ruangan cukup luas, cukup bersih dan juga cukup rapi dan tersistematis. Begitu. Di sini adalah area tunggunya setelah vaksinasi. Nah, di sini ada beberapa meja registrasi. Meja 2 itu untuk tensi, meja 3 akan di-screening oleh dokter yang sedang internship. Meja 4 adalah akan ada penyuntikan untuk vaksinnya, dan meja 5 adalah untuk memberikan suratnya. Itu registrasi, yaitu meja registrasi. Setelah meja registrasi kita akan dicek tensinya di meja 2, dan di meja 3 kita akan di-screening oleh dokter internship, ditanyain mendetail dengan penyakit dalamnya atau dan lain-lain. Kemudian di kubik-kubik ini adalah tempat kita vaksin COVID dosis 1. Nah, di meja 5 ini adalah tempat kita akan diberikan adalah surat untuk kedatangan dosis kedua. After vaksin dosis 1, kita tidak diperbolehkan untuk pulang dahulu, namun kita disuruh untuk duduk sementara waktu kurang lebih 30 menit. Nah, dalam rentan waktu 30 menit, jika ada reaksi-reaksi yang tidak baik, tidak enak, mereka akan mensupport kita selanjutnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh saat kita di-screening oleh dokter internshipnya. Mereka menanya lebih detail penyakit dalam dan yang lain-lain. Oke, di sini salah satu klien kita adalah sedang ingin melakukan vaksinasi. Lihatlah bagaimana dia akan divaksinasinya. Contohnya seperti ini. Tidak boleh tegang ya teman-teman, karena bila tegang kita pun akan stres, bahkan otot-otot kita akan mengeras, bahkan akan ada yang namanya reaksi itu mungkin sakitnya lebih ekstra, jadi sehingga harus rileks. Lihatlah bagaimana dia gugupnya, deg-degannya. Dia menggenggam sangat kencang. Setelah 30 menit menunggu, kita akan dipanggil untuk memberikan jadwal kembali untuk dosis kedua. Ini adalah foto aku saat aku melakukan vaksinasi. Aku rileks dan menikmati saat divaksin. Udah vaksin. Nah, ini adalah review dari teman-teman saat menunggu 30 menit sebelum kita pulang. Dan emang benar kita harus mungkin mensterilkan dulu diri kita sebelum kita pulang. Apakah ada kelayangan, gemeteran, lemes, atau rasa mual yang tidak enak, di sini kita akan ketahuan, sehingga kita akan diperbolehkan untuk minum teh manis dengan gula yang secukupnya. Dan inilah teman-teman semuanya saat mereka menginfokan bagaimana rasanya saat divaksin. Lihatlah. Nah, ini adalah contoh surat kartu vaksin COVID-19 di mana nanti kedatangan kita untuk dosis kedua sudah dijadwalkan tanggal berapanya nantinya. Ini juga ini Rani, admin saya, dia juga sudah selesai. Begitu juga dengan saya dan juga OB. Sekian informasi untuk vaksinasi dosis pertama kami. Yeay, vaksinasi dosis kedua. Saat ini aku sudah melakukan registrasi, udah selesai. Dan di meja 1 seperti biasa teman-teman udah mengetahui kalau kita akan dicek data. Kartu vaksinasinya harus dibawa, karena dengan adanya kartu vaksinasi ini kita udah ditentukan tanggal berapa kita akan dilakukan vaksinasi. Teman-teman berharap tidak melewatkan tanggal yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman juga perlu yang dibawa tuh apa aja? KTP,
kartu vaksin yang pertama. Oke. Nah, kenapa jeda waktunya itu harus 14 hari sih dari dosis yang pertama dengan dosis yang kedua? Nah, vaksinasi kedua ini dilakukan tepat 14 hari setelah pemberian vaksin corona yang pertama ya. Nah, kenapa? Karena ini udah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dari Kementerian Kesehatan. Dosis dan cara pemberian harus sesuai dengan yang direkomendasikan untuk setiap jenis vaksin COVID. Vaksin COVID-19 diberikan melalui suntikan intramuskular atau injeksi atau suntikan di bagian lengan kiri atas dengan menggunakan alat suntik sekali pakai atau auto disable syringe atau ADS begitu. Nah, dengan begini teman-teman pasti akan lebih aman. Kenapa? Teman-teman lihat sendiri. Saat penyuntikannya itu benar-benar di sebelah kiri, dan sebaiknya saran aja kalau emang mau melakukan vaksinasi ini jangan memakai lengan panjang karena akan repot. Seperti saya yang udah setengah 3/4 pakaian saja tetap harus menaikkan lengan baju setinggi-tingginya supaya tidak menghalangi penyuntikan. Ada juga yang bertanya, apa itu vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat sekalipun. Ada juga pertanyaan, seberapa ampuh vaksinasi COVID-19 melindungi kita dari penularan? Dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor. Ini termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi, dan dikirim, dan berapa banyak juga target jumlah orang yang akan divaksinasi. Pemerintah sendiri menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok yang sangat baik atau lebih tepatnya herd immunity. Informasi penting bagi teman-teman yang sakit batuk pilek, sebaiknya tidak vaksinasi dulu ya. Biarkan kondisi Anda sembuh dahulu dengan maksimal, baru Anda bisa melakukan vaksinasi. Itu lebih maksimal dan bagus lagi. Karena jika Anda kedapatan atau kecolongan, maka Anda harus disuruh pulang seperti anak buah saya ini. Nah, ini adalah teh manis yang sudah disediakan oleh mereka setelah kita melakukan suntikan. Mereka akan mensupport kita dengan luar biasa. Kita diperbolehkan untuk menikmati teh manis. Bagi teman-teman yang mungkin merasa kelayangan, mual, atau mungkin lagi nggak enak badan apa seperti dari efek dari vaksinasinya, silahkan menikmati teh manis juga. Seperti itu. Dan mereka menyediakannya secara gratis. Lanjut, mengapa pemberian vaksin dilakukan pada saat orang dalam kondisi sehat? Apa akibatnya bila vaksinasi diberikan pada orang yang sedang sakit? Ini melanjutkan pertanyaan dari anak buah saya, Rani, yang mengalami sakit tapi dia tetap vaksin namun ditolak oleh pihak kesehatan. Sebab tujuan pemberian imunisasi adalah untuk merangsang sistem imun tubuh kita untuk membuat kekebalan pada penyakit tersebut. Tapi, bila tubuh kita sedang sakit, sistem imun akan berjuang untuk mengeliminasi penyakit yang ada di tubuh kita agar bisa sembuh. Yeay, aku sudah vaksinasi. Ini video-videoku, ini foto-fotoku. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yuk, kita vaksin. Bye-bye.